Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan membahas tentang analisis ekuitas dan penilaian perusahaan. Perkenalkan, saya Natalia Sheila Tantri sebagai pemateri pertama yang akan membawa materi tentang kualitas kekuatan laba atau sering dikenal sebagai earning power. Seperti yang kita ketahui bahwa tujuan utama suatu perusahaan pada umumnya adalah ingin memperoleh laba yang sebesar-besarnya untuk menjaga kelangsungan dari perusahaan tersebut. Nah, menurut Navarin pada tahun 2007 menyatakan bahwa laba atau income adalah perbedaan antara pendapatan dengan keseimbangan biaya-biaya dan pengeluaran pada periode tertentu. Nah, materi pertama yang akan dibahas adalah tentang kekuatan laba. Kekuatan laba atau earning laba mengacu pada tingkat laba perusahaan yang diharapkan akan terjadi di masa depan. Seperti yang kita ketahui, pada umumnya laba adalah salah satu aspek yang akan digunakan oleh pelaku pasar untuk menilai prospek dari perusahaan. Menurut Bambang Rianto pada tahun 2008, earning power adalah kemampuan untuk mengetahui efisiensi perusahaan dengan melihat besar atau kecilnya perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba atau yang sering dikenal dengan keuntungan. Materi selanjutnya yang akan dibahas adalah mengukur kekuatan laba. Nah, kekuatan laba di sini merupakan konsep yang berasal dari analisis keuangan. Rianto pada tahun 2008 menyatakan bahwa perhitungan earning power atas dasar suatu sistem analisa yang dimaksudkan untuk menunjukkan efisiensi perusahaan yang digunakan oleh para pengguna laporan keuangan, di mana tinggi rendahnya earning power dapat ditentukan oleh beberapa faktor yang bisa dilihat dari rasio keuangan, seperti yang tertera pada slide. Hal tersebut dapat dilihat dari profit margin, presentasi laba bersih dari nilai aktiva, dan ROI. Nah, profit margin dimaksudkan untuk mengetahui efisiensi perusahaan dengan melihat kepada besar kecilnya laba usaha dalam hubungannya dengan sales. Yang kedua, presentasi laba bersih dari nilai aktiva atau ROA dimaksudkan untuk mengetahui efisiensi perusahaan dengan melihat kepada besar kecilnya laba usaha dalam hubungannya dengan aktiva perusahaan. Sedangkan ROI melihat rasio keuangan neto sesudah pajak dengan jumlah investasi. Nah, penelitian menyatakan bahwa hasil positif menunjukkan bahwa semakin tinggi earning power, maka semakin efisien laba usaha yang dilihat dari aset atau peningkatan nilai dari perusahaan. Menurut Natasha dan Ma'aruf pada tahun 2006 menyatakan bahwa rasio keuangan yang sering digunakan adalah ROA sebagai salah satu indikator earning power perusahaan, yaitu mencerminkan kinerja manajemen dalam menggunakan seluruh aset yang dimilikinya. Nah, ROA ini mempunyai pengaruh yang dominan terhadap harga saham. Materi selanjutnya adalah rentang waktu dari kekuatan laba. Nah, seperti yang kita ketahui, tren laba biasanya terjadi pada jangka panjang. Periode 1 tahun seringkali terlalu singkat untuk mengukur laba dengan andal. Nah, hal ini terjadi karena sifat aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan yang terjadi pada jangka panjang. Pengukuran tersebut menjadi tidak efektif sehingga pengukuran terbaik pada kekuatan laba suatu perusahaan adalah dengan menggunakan laba rata-rata atau kumulatif selama beberapa tahun. Nah, biasanya rentang terbaik untuk menghitung laba rata-rata atau laba kumulatif ini adalah dalam waktu 5 tahun sampai dengan 10 tahun. Tren laba ini merupakan faktor penting dalam perhitungan kekuatan laba. Jika laba memperlihatkan tren yang bertahan, kita dapat menyesuaikan proses rata-rata untuk memberikan bobot yang lebih berat terhadap laba yang terkini, sehingga rentang waktu dan kekuatan laba menjadi lebih efektif. Materi selanjutnya adalah menyesuaikan laba per saham. Kekuatan laba dihitung dengan menggunakan seluruh komponen laba, di mana setiap pos pendapatan dan beban merupakan bagian dari pengalaman operasi perusahaan yang digunakan untuk menyesuaikan laba per saham tersebut. Selain itu juga pada basis saham, setiap pos harus disesuaikan terhadap dampak pajak dan dampak pajak perusahaan, kecuali jika terdapat tarif pajak tertentu di dalam perusahaan tersebut. Nah, seluruh pos ini akan dibagi dengan jumlah saham yang akan digunakan untuk menghitung laba per saham ini. Pada perhitungannya, untuk menghitung perhitungan kekuatan laba dengan menggunakan basic earning power seperti yang tertera pada PPT, maka terdapat rumus BEP atau Basic Earning Power sama dengan laba operasi dibagi dengan total aset
atau EPTA atau Earning Power to Total Asset sama dengan EBIT dibagi dengan total aset, di mana EBIT atau Earning Before Income Tax adalah laba sebelum pajak. Pada contoh soalnya diketahui pada tanggal 23 Juli tahun 2018, Mayor melalui situs IDX merilis laporan keuangan terbarunya untuk periode akhir Juli atau lebih tepatnya financial statement untuk kuartal kedua tahun 2018. Nah, seperti yang tertera pada soal ditanya bahwa berapakah rasio Basic Earning Power atau BEP pada Mayor pada kuartal kedua tahun 2018. Untuk penyelesaiannya, seperti yang tertera pada rumus, kita masukkan laba operasi dengan totalnya 1 miliar lebih dibagi dengan total aset sehingga didapat sama dengan 0,06 kali atau 6,09%. Nah, jadi rasio BEP pada perusahaan tersebut adalah 6,09% dari keseluruhan aset yang dimiliki. Nah, ini berarti dari 16,5 triliun rupiah yang dimiliki oleh Mayor, ia hanya mampu menghasilkan 6% lebih atau 1 miliar lebih saja dari operasinya. Sekian materi dari saya, terima kasih. Oke, baik, saya akan melanjutkan materi. Kali ini kita masuk di peramalan laba untuk penilaian ekuitas. Bagian utama analisis laporan keuangan dan penilaian adalah peramalan laba. Nah, dalam perspektif analisis, evaluasi tingkat laba sangat bergantung dengan bagaimana kita meramalkan laba saat ini. Misalnya, dari modal yang kita punya, kita bisa meramalkan laba yang akan kita dapat nanti di 2 tahun atau 3 tahun ke depannya seperti apa. Nah, yang pasti semuanya itu secara rasional. Hal ini disebabkan karena ramalan laba yang relevan melibatkan analisis komponen laba dan penilaian di masa depan. Nah, peramalan laba dia mengikuti analisis komponen laba dan melibatkan pembuatan estimasi laba di masa depan. Maksudnya, di sini kita juga harus melakukan penilaian dan mengestimasi perubahan apa saja yang akan terjadi di masa depan seperti perubahan ekonomi, perubahan politik, perubahan sosial budaya, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikut kita masuk di mekanisme peramalan laba. Di sini peramalan mengharuskan analis untuk menggunakan seluruh informasi yang tersedia itu secara efektif, termasuk laba di periode sebelumnya. Nah, secara umum, terdapat langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam proses melakukan peramalan laba, yaitu sebagai berikut. Langkah yang pertama adalah mengumpulkan data. Nah, pengumpulan data ini merupakan langkah paling awal di mana kalau kita mau melakukan peramalan laba. Nah, terdapat 2 cara dalam pengumpulan data. Yang pertama adalah pengumpulan data sekunder dan pengumpulan data primer. Nah, pengumpulan data sekunder maksudnya adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti perpustakaan, koran, majalah, dan lain sebagainya. Sedangkan pengumpulan data primer adalah diperoleh langsung dari lapangan, yaitu dengan menggunakan observasi, wawancara, atau dengan membagikan kuesioner. Kemudian langkah yang kedua adalah mengolah data. Nah, data yang sudah dikumpulkan kemudian dibuat tabulasi data. Lalu mengapa kita melakukan tabulasi data? Itu agar kita bisa mengerti pola data yang dimiliki dan memudahkan kita untuk melakukan peramalan melalui metode peramalan yang ada begitu. Kemudian langkah yang ketiga adalah menentukan metode peramalan. Nah, setelah kita mentabulasikan data tersebut, barulah kita menentukan metode peramalan yang cocok untuk data tersebut. Nah, terdapat banyak metode dalam melakukan peramalan. Nah, baiknya metode yang dipilih adalah metode yang paling tepat dan metode yang paling kecil risiko dan penyimpangannya. Kemudian langkah yang keempat yaitu memproyeksikan data. Seperti yang kita ketahui bahwa ada
ada banyak perubahan yang seperti saya jelaskan tadi di masa yang akan datang, seperti perubahan ekonomi, perubahan politik, perubahan sosial budaya, atau perubahan kemasyarakatan lainnya. Nah, perubahan ini akan berakibat tidak tepatnya hasil peramalan. Nah, agar kita dapat meminimalkan penyimpangan terhadap perubahan tersebut, maka kita perlu melakukan proyeksi data dengan pertimbangan bahwa faktor perubahan tersebut untuk beberapa periode. Kemudian langkah yang terakhir adalah mengambil keputusan. Nah, hasil dari peramalan yang telah kita lakukan itu digunakan untuk pengambilan keputusan yang bijak untuk membuat berbagai perencanaan dari yang berkepentingan, seperti perencanaan produksi, perencanaan keuangan, perencanaan penjualan, atau perencanaan-perencanaan lainnya, baik untuk perencanaan jangka panjang maupun untuk perencanaan jangka pendek. Oke, baik, sekarang kita masuk di elemen peramalan laba. Elemen pada peramalan laba adalah bagaimana kita memeriksa kewajaran dari ramalan tersebut. Apakah ramalan ini memiliki sedikit kemungkinan penyimpangan atau penyimpangannya besar begitu. Nah, untuk tujuan ini seringkali digunakan angka pengembalian investasi modal. Nah, jika ramalan laba menghasilkan pengembalian yang sangat berbeda dengan pengembalian masa lalu atau pengembalian industri, kita harus dapat menilai kembali ramalan dan prosesnya. Apakah penyusunan peramalan tersebut sudah sesuai dengan proses yang dilakukan atau belum. Nah, perbedaan pengembalian ramalan dengan yang sewajarnya terjadi itu harus bisa dijelaskan, atau dalam artian bahwa kita harus tahu kesalahannya itu terletak di mana. Pengembalian investasi modal ini kan pastinya tergantung dari laba, sementara laba merupakan kualitas manajemen dan juga manajemen aktivanya. Kemudian Hendriksen di tahun 1989 menyatakan bahwa terdapat dua proses peramalan yang secara perspektif, yaitu yang pertama adalah dari pengguna laporan keuangan. Pengguna laporan keuangan ini bisa saja berasal dari luar ataupun dari dalam perusahaan yang memang membutuhkan laporan tersebut sebagai bahan pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua adalah manajemen. Di sini manajemen dianggap memiliki sumber daya yang jauh lebih unggul untuk membuat ramalan yang andal, dan ketersediaan umum dari ramalannya itu akan meningkatkan efisiensi pasar. Nah, angka-angka akuntansi ramalan yang pada umumnya dinyatakan adalah pastinya laba. Nah, jadi manajemen di sini berperan penting karena mereka lebih mengetahui keadaan perusahaan dan juga keadaan pasar. Jadi peramalannya lebih efektif. Berikut ketepatan peramalan laba. Beberapa peneliti di Indonesia seperti Sumaria di tahun 1996 dan Jogianto di tahun 2001 meneliti pengaruh faktor besaran perusahaan, interval, dan penurunan laba terhadap tingkat kesalahan peramalan laba. Nah, berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa hanya faktor interval waktu yang dapat mempengaruhi kesalahan peramalan laba. Yang berikut kita masuk di karakteristik yang mempengaruhi peramalan laba. Nah, pengukuran peramalan laba tidak dapat diukur secara langsung. Oleh karena itu, peramalan laba pun dipengaruhi oleh beberapa proksi, yaitu sebagai berikut. Nah, proksi yang pertama di sini adalah specificity atau spesifikasi, yang merupakan ukuran ketelitian dari sebuah peramalan. Kemudian yang kedua adalah horizon atau interval waktu, yaitu jika semakin pendek periode ramalan, maka ramalan laba menjadi semakin akurat. Nah, asumsi yang melandasi pernyataan tersebut yaitu besarnya ketidakpastian yang dihadapi perusahaan disebabkan oleh panjangnya interval waktu peramalan laba. Kemudian yang ketiga adalah akurasi. Nah, keakuratan peramalan laba terlihat dari
laba ramalan prospektis dan laba aktual perusahaan. Nah, jika prediksi manajemen mendekati keadaan yang sebenarnya di masa depan, maka keakuratan peramalan tersebut adalah baik. Sekarang kita masuk di perhitungan peramalan laba menggunakan metode single moving average. Nah, bila melakukan ramalan dengan metode single moving average ini cukup mudah dilakukan. Nah, bila akan menerapkan 4 bulan rata-rata bergerak, maka ramalan pada bulan Mei dihitung sebesar rata-rata dari 4 bulan sebelumnya, yaitu bulan Januari, Februari, Maret, dan April. Nah, persamaan matematis dari teknik ini adalah sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat di slide. Di situ ada keterangannya. F T plus 1 itu adalah ramalan untuk periode T plus 1. Kemudian ada XT, yaitu nilai sebenarnya periode ke T. Dan T sendiri adalah jangka waktu rata-rata bergerak. Oke, sekarang kita masuk di contoh soalnya. Dari contoh soal di situ teman-teman bisa lihat ada tabel di situ, yaitu tabel data penjualan suatu perusahaan dari Januari sampai dengan Desember 2019. Di situ ada penjualan, yaitu penjualan di bulan Januari sebesar 4.560 unit. Kemudian di bulan Februari adalah 4.440 unit. Kemudian di bulan Maret ada 4.560 unit dan sebagainya. Teman-teman bisa lihat di tabel. Kemudian pertanyaannya adalah, berdasarkan data di atas, tentukan penjualan ruti pada bulan April 2019 dengan single moving average dan hitung laba atau rugi yang diperoleh apabila harga sepotong roti Rp1.000 dan modal per bulan adalah Rp2.520.000. Penyelesaiannya teman-teman bisa lihat di slide. Untuk peramalan bulan April yang akan kita cari ini, kita masukkan rumus yang tadi. Setelah itu kita tentukan bahwa penjualan di bulan April ini, maka kita akan menggunakan data penjualan di 3 bulan sebelumnya, yaitu bulan Januari, Februari, dan Maret. Jadi kita masukkan F3 plus 1 itu sama dengan 4.560 adalah penjualan di bulan Januari, ditambah 4.440 adalah penjualan di bulan Februari, dan ditambah 4.560 itu adalah penjualan di bulan Maret. Kemudian kita bagi dengan 3, yaitu 3 bulan sebelumnya. Kemudian dapatlah F4. F4 ini adalah penjualan di bulan April sama dengan 13.560 dibagi dengan 3. Maka dapat penjualan di bulan April adalah sebesar 4.520 unit. Maka kita akan konversikan ini di bulan Januari ke rupiah. Maka kita kalikan 4.520 unit ini dikali dengan harga satu roti, yaitu Rp1.000. Maka dapatlah penjualan di bulan April itu adalah sebesar Rp4.520.000. Kemudian kita akan mencari apakah pada bulan April perusahaan akan mendapatkan laba atau rugi, mendapatkan keuntungan atau kerugian. Kita mencarinya dengan rumus laba sama dengan total laba kotor dikurang dengan total biaya operasional. Maka laba itu sama dengan total laba kotor di bulan April tadi adalah sebesar 4.520.000. Kita kurang dengan total biaya operasional, yaitu per bulannya sebesar Rp2.520.000. Maka kita mendapatkan keuntungan. Kita meramalkan keuntungan penjualan di bulan April yaitu sebesar Rp2 juta. Oke, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya materi berikutnya. Terima kasih. Baik, nama saya Reginalus Mas Dewa Marias. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman kelompok saya mengenai revisi estimasi laba.
Menilai kekuatan atau peramalan laba suatu perusahaan harus bergantung pada estimasi kondisi masa depan yang tidak dapat dibuktikan. Analis harus mengawasi kinerja perusahaan dengan membandingkan estimasi dengan asumsi terkini. Analisis harus merevisi peramalan secara teratur dengan mempertimbangkan kondisi perusahaan saat ini. Baik, ada 4 hal penting dalam revisi estimasi laba. Yang pertama adalah penyesuaian akuntansi akhir tahun, di mana di dalamnya harus menentukan hasil operasi suatu periode dengan membutuhkan beberapa penyesuaian akrual dan estimasi. Penyesuaian untuk periode interim seringkali kurang lengkap dan menggunakan informasi yang kurang andal dibandingkan dengan laporan akhir tahun. Hal ini memungkinkan penghasilan ukuran laba periode interim yang kurang akrual. Yang kedua adalah aktivitas usaha musiman. Beberapa perusahaan memiliki aktivitas usaha musiman, di mana penjualan, produksi, dan aktivitas operasi lain seringkali tidak dapat dibagi sama antara periode interim. Hal ini dapat mendistorsi perbandingan laba. Selain itu, ini juga dapat menimbulkan masalah pada alokasi biaya yang sifatnya pilihan atau diskresioner. Jika beban ini berubah mengikuti penjualan, biaya ini biasanya dibebankan berdasarkan taksiran penjualan selama 1 tahun. Masalah pelaporan juga bertambah dengan adanya alokasi biaya tetap sepanjang periode. Yang ketiga adalah metode peramalan menyeluruh. Laporan interim umumnya dilaporkan dengan cara yang konsisten dengan persyaratan pelaporan tahunan. Dengan mengadopsi pandangan bahwa laporan kuartalan merupakan bagian dari keseluruhan 1 tahun dan bukannya periode diskret, kebiasaan umum mengisyaratkan pengakuan pendapatan dan beban selama periode interim. Hal ini mencakup penyusutan persediaan, diskon atas kuantitas, dan piutang tak tertagih. Kerugian biasanya tidak dapat ditangguhkan melewati periode interim saat terjadinya, dan pos luar biasa dilaporkan pada periode interim pada saat terjadinya. Namun, penangguhan biaya iklan tidak dapat dilakukan karena manfaatnya tidak dapat diantisipasi. Yang berikut persyaratan pelaporan interim (SEC). SEC sangat tertarik pada pelaporan interim. SEC mengisyaratkan laporan kuartalan, pelaporan pengembangan terkini, pengungkapan terpisah, hasil kuartalan keempat, dan perincian penyusunan akhir tahun. Beberapa persyaratan pelaporan interim yang diwajibkan oleh SEC seperti: yang pertama, laporan interim komparatif dan laporan keuangan hingga tanggal dapat diberi judul tidak diaudit tetapi harus dimasukkan dalam laba tahunan. Yang kedua adalah neraca komparatif. Yang ketiga, laporan arus kas hingga hari ini. Yang keempat, informasi performa mengenai penggabungan yang dicatat sebagai pembelian. Yang kelima, kesesuaian dengan prinsip akuntansi berlaku umum dan pengungkapan perubahan akuntansi termasuk alat surat auditor yang menyatakan perubahan tersebut memang lebih baik. Yang keenam, analisis naratif manajemen mengenai hasil operasi dengan penjelasan perubahan pendapatan dan beban sepanjang periode interim. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Untuk salah kata dan lain-lain, terima kasih.